Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianto Setiadi Putra Kaleka dari kelas I. Saya akan menjelaskan tentang rumus EOQ. Jadi berikut adalah penjelasan tentang rumus EOQ. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi Tourism Finance, yaitu materi EOQ, tentang rumus dan penjelasannya. Nah, jadi kawan-kawan, di sini kita akan membahas tentang Economic Order Quantity. Jadi, Economic Order Quantity merupakan metode manajemen persediaan yang menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang harus dilakukan dan berapa banyak jumlah yang harus dipesan agar biaya total, yaitu penjumlahan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, menjadi minimum. Nah, jadi teman-teman, penjelasan Economic Order Quantity merupakan cara perhitungan stok barang untuk manajemen persediaan supaya perusahaan dapat terhindar dari penumpukan stok barang. Adanya penumpukan stok barang bisa saja didapat dari bahan baku atau barang yang bernilai tinggi. Akibatnya penumpukan stok dari total biaya produksi atau harga pokok produksi yang dapat diperoleh sangat tinggi secara keseluruhan. Nah, jadi di sini dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, kita bisa tahu berapa jumlah barang yang akan diorder dari setiap pemesanannya. Untuk mengetahui peran penting apa saja bagi perusahaan, berikut ini kita akan mengulasnya secara lengkap. Dalam klasifikasi biaya dibagi menjadi dua bagian. Dengan menggunakan metode EOQ, ada beberapa macam cara perhitungan, yaitu dengan cara antara lain. Yang pertama, klasifikasi biaya pencatatan barang masuk merupakan biaya yang sudah dipesan dan sudah berada di penyimpanan gudang. Biaya pencatatan juga berkaitan dengan biaya penyimpanan dan investasi persediaan yang juga terdiri dari komponen pajak, bunga, dan asuransi. Namun biaya penyimpanan terdiri dari biaya listrik, biaya barang rusak, biaya sewa tempat. Yang kedua, klasifikasi biaya pemesanan barang merupakan jumlah pesanan biaya tetap ketika barang yang dipesan telah terjadi. Biaya pemesanan juga berkaitan dengan kegiatan fisik untuk memproses pesanan yang akan disimpan ke dalam gudang. Tergantung pada jumlah barang yang akan dipesan, sifat biaya biasanya akan bersifat konstan. Adapun proses terjadinya sebagai berikut. Yang pertama, biaya proses persiapan kategori pemesanan barang. Yang kedua, biaya penugasan karyawan untuk order pesanan. Yang ketiga, biaya pada saat menerima pesanan bahan baku. Yang keempat, biaya pelunasan pembayaran setelah terima barang. Nah, bagaimana caranya menghitung rumus EOQ? Yuk simak terus kawan-kawan. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang rumus EOQ. Jadi rumus EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S per P kali L, di mana R merupakan total barang yang dibutuhkan, S biaya pemesanan barang, P harga beli barang per unit, I biaya penyimpanan barang setiap unit. Hasilnya dalam bentuk persen. Ya, jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal dan menyelesaikan contoh-contoh soal berikutnya. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu PT Jati pada tahun mendatang membutuhkan bahan baku sebanyak 24.000 unit. Harga beli bahan baku per unit Rp2.000. Biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan transaksi pemesanan kisaran Rp100.000, sedangkan carrying costs sebesar 20% dari nilai rata-rata persediaan. Pertanyaannya, berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomik? EOQ. Yang kedua, berapakah hasil pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun? Yang ketiga, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan? 1 tahun 365 hari. Jadi ini rumusnya. Jadi kita akan memasukkan contoh-contoh tersebut dalam rumus ini sebagai berikut.
Ya, jadi di sini kita akan masuk dalam pembahasannya rumus EOQ, di mana akar 2 kali R kali S dibagi P kali L. Ya, 2 dikali R. R merupakan total barang yang dibutuhkan, jadi total barang yang dibutuhkan di sini adalah 24.000 dikali biaya pemesanan barang. Biaya pemesanan barang di sini adalah 100.000 dibagi dengan P, yaitu harga beli barang per unit, yaitu 22.000 dikali biaya penyimpanan barang setiap unit, yaitu 20%, dan hasilnya adalah 2 dikali 24.000 dikali 100.000 dibagi 2.000 dikali 20% sama dengan akar 12 juta. Akar dari 12 juta yaitu 3.464 unit. Ya, jadi di sini kita akan membahas tentang pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir. Jadi 24.000 dibagi 3.464, di mana 24.000 merupakan total barang yang dibutuhkan dibagi EOQ. Jadi 24.000 dibagi 3.464 sama dengan 7. Jadi pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir yaitu 7 kali pemesanan. Ya, jadi di sini kita akan membahas pertanyaan ketiga, yaitu berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan. Catatannya 1 tahun 365 hari. Jadi pemesanan yang dilakukan adalah 365 hari dibagi dengan pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir, yaitu 7 kali pesanan. Jadi 365 hari dibagi dengan 7 kali pemesanan, yaitu hasilnya adalah 52 hari. Ya, jadi pertanyaan pertama, berapakah jumlah pemesanan yang paling ekonomis? Jadi jumlah pemesanan yang paling ekonomis adalah 3.464 unit. Pertanyaan kedua, berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun? Jadi pemesanan yang dilakukan dalam setahun terakhir adalah 7 kali pemesanan. Pertanyaan ketiga, berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan? Catatannya 1 tahun 365 hari. Jadi jika setahun 365 hari, maka pemesanan yang dilakukan adalah 52 hari. Jadi sekian teman-teman dari saya tentang EOQ, rumus EOQ serta penjelasan serta contoh-contoh soalnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahannya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya teman-teman.